Udah saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya sebagai moderator dari kelompok 1 yang terdiri dari 2 mahasiswa. Yang pertama ada Ardiansyah dengan nomor induk mahasiswa 2010411246. Yang kedua dengan saya sendiri Muhammad Syekh Rizal dengan nomor induk mahasiswa 2010411255. Di sini kelompok 1 menjelaskan dengan tema membangun atmosfer pembelajaran. Membangun atmosfer pembelajaran terdiri dari 3 poin. Yang pertama, survei dan pengelolaan kelas mata kuliah Al-Islam 2. Poin kedua, capaian pembelajaran mata kuliah Al-Islam 2. Poin ketiga, materi pembelajaran Al-Islam 2. Poin pertama dan poin kedua akan saya sampaikan sendiri, dan yang poin ketiga akan disampaikan kepada rekan saya Ardiansyah. Langsung saja untuk poin pertama akan saya sampaikan sendiri. Survei dan pengelolaan kelas mata kuliah Al-Islam 2. Mata kuliah Al-Islam 2 terdiri menjadi 2 pembahasan. Yang pertama ada pembahasan materi, yakni hakikat ibadah, macam-macam ibadah, ibadah kasamidah dan ibadah am, fungsi, hikmah dan makna spiritual ibadah dalam kehidupan sosial. Hakikat akhlak, kajian filosofis tentang akhlak dan moral, akhlak individual dan akhlak sosial, akhlak terhadap Allah, akhlak terhadap lingkungan, akhlak mahmudah dan akhlak mazmumah. Pandangan Islam tentang makna kehidupan, makna spiritual kejayaan hidup, konsep muamalah, ruang lingkup muamalah, prinsip-prinsip bermuamalah, akhlak bermuamalah. Selanjutnya yang kedua pokok bahasan. Yang pertama hakikat ibadah, yang kedua sholat, yang ketiga puasa, yang keempat haji, yang kelima ibadah maliyah, yang keenam akhlak, dan yang ketujuh muamalah. Selanjutnya poin yang kedua yaitu capaian pembelajaran mata kuliah Al-Islam 2. Capaian pembelajaran ada 2 bagian. Yang pertama capaian pembelajaran prodi, yakni menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri, mampu mengatasi permasalahan berdasarkan konsep, mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan, mampu menunjukkan kinerja bermutu dan terukur, mampu mendokumentasikan, menyimpan, mengamankan, dan menemukan kembali data untuk menjamin keahlian dan mencegah plagiasi, mampu merancang dan menjalankan penelitian dan metodologi dalam bidang. Selanjutnya poin yang kedua yaitu capaian pembelajaran mata kuliah, yakni mahasiswa memahami dan menyadari hakikat fungsi, hikmah dan nilai akhlak, ibadah dan muamalah berlandaskan Al-Quran dan hadis. Mahasiswa mampu menerapkan nilai-nilai akhlak, ibadah dan muamalah dalam kehidupan sehari-hari dengan baik dan istiqomah sesuai dengan tuntunan Al-Quran dan hadis. Selanjutnya poin yang ketiga akan dijelaskan kepada rekan saya. Rekan Ardiansyah, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang materi pembelajaran Al-Islam 2. Materi pembelajaran Al-Islam 2 terdiri dari akhlak, ibadah, dan muamalah. Baik, yang pertama akhlak. Akhlak secara istilah, akhlak atau khuluq didefinisikan sebagai sifat yang tertanam dalam jiwa manusia, sehingga sifat itu akan muncul secara respon bila mana diperlukan respon itu tanpa memerlukan pemikiran atau pertimbangan lebih dahulu, serta tidak pula memerlukan dorongan dari luar. Contoh penerapan akhlak dalam kehidupan sehari-hari adalah memperhatikan etika sosial saat berkomunikasi dengan orang lain. Baik, yang kedua ibadah. Secara istilah atau syarah, ibadah merupakan suatu ketaatan yang dilakukan dan dilaksanakan sesuai perintahnya.
merendahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kecintaan yang sangat tinggi dan mencakup atas segala apa yang Allah ridhoi, baik yang berupa ucapan atau perkataan maupun perbuatan yang zahir ataupun batin. Di sini ibadah terbagi menjadi 3, yaitu ibadah hati, qalbiyah, antara lain memiliki rasa takut, rasa cinta atau mahabbah, mengharap atau roja, senang atau rohbab, ikhlas, tawakal. Dan yang kedua, ibadah lisan dan hati atau lisaniyah wa qalbiyah, antara lain zikir, tasbih, tahlil, tahmid, takbir, syukur, berdoa, membaca ayat Al-Quran. Dan yang ketiga, ibadah perbuatan fisik dan hati atau badaniyah wa qalbiyah, antara lain sholat, zakat, haji, berjihad, berpuasa. Selanjutnya saya akan menerangkan tentang muamalah. Pengertian muamalah menurut istilah syariat Islam adalah suatu kegiatan yang mengatur hal-hal yang berhubungan dengan kegiatan sesama umat manusia. Adapun jenis-jenis muamalah. Yang pertama, syirkah. Dalam ilmu muamalah, syirkah merupakan suatu akad di mana dua pihak yang melakukan kerjasama dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan. Selain itu, syirkah juga bisa dimaknai mencampurkan dua bagian menjadi satu, sehingga tidak bisa dibedakan antara satu dengan yang lainnya. Adapun rukun syirkah, diantaranya barang harus halal, objek akad harus pekerjaan dan modal, dan pihak pelaku akad harus memiliki kecakapan melakukan pengelolaan harta. Dan selanjutnya adalah jual beli. Dalam hukum Islam, kegiatan ekonomi memiliki arti suatu kegiatan atau kesepakatan dalam menukar barang dengan tujuan untuk dimiliki selamanya. Adapun beberapa syarat saat proses jual beli, diantaranya berakal sehat, transaksi dilakukan atas dasar kehendak sendiri, dan penjual maupun pembeli harus punya akal balik, dan lain sebagainya. Selanjutnya, murabahah. Murabahah adalah transaksi atau pembayaran angsuran yang diketahui oleh kedua pihak, baik dari ketentuan margin, keuntungan, atau harga pokok pembelian. Dan selanjutnya, sewa menyewa. Sewa menyewa atau dalam Islam disebut akad ijarah, merupakan suatu imbalan yang diberikan kepada seseorang atas jasa yang telah diberikan, seperti kendaraan, tenaga, tempat tinggal, dan pikiran. Adapun beberapa syaratnya ialah barang yang disewakan menjadi hak sepenuhnya dari pihak pemberi sewa, kedua belah pihak harus berakal sehat, dan manfaat barang yang disewakan harus diketahui jelas oleh penyewa. Dan selanjutnya, hutang piutang. Hutang piutang adalah menyerahkan harta dan benda kepada orang dengan catatan suatu saat nanti akan dikembalikan sesuai perjanjian. Beberapa rukun hutang piutang diantaranya harus ada barang atau harta, adanya ijab kabul, dan adanya pemberi hutang atau penghutang. Salah satu hal yang harus dihindari ialah menjauhi riba. Dan yang terakhir, riba. Riba adalah penetapan bunga atau melebihkan jumlah pinjaman saat pengembalian berdasarkan persentase dari jumlah pinjaman pokok yang dibebankan kepada peminjam. Riba secara bahasa memiliki arti ziyadah atau tambahan. Adapun pengertian riba menurut Syekh Abu Yahya Al-Ansyari didefinisikan sebagai berikut, yang artinya riba adalah suatu akad pertukaran barang tertentu yang tidak diketahui padanya menurut timbangan syara yang terjadi saat akad berlangsung atau akibat adanya penundaan serah terima barang, baik terhadap kedua barang yang dipertukarkan atau salah satunya saja.
Dan selanjutnya saya akan menjelaskan tentang tujuan muamalah. Tujuan muamalah adalah terciptanya hubungan yang harmoni antar sesama manusia sehingga tercipta masyarakat yang rukun dan tentram. Adapun hubungan ini berupa jalinan pergaulan, saling tolong-menolong dalam kebaikan dalam upaya menjalankan ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Hal yang perlu diperhatikan adalah bahwa Allah memerintahkan hamba-Nya untuk saling membantu dalam perbuatan baik dan melarang untuk saling mendukung dalam berbuat kejahatan atau kebatilan dan kezaliman. Oleh karena itu, setiap manusia dianjurkan untuk selalu menjaga hubungan baik dengan manusia lainnya. Terima kasih. Sekian kurang lebihnya, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Di sini saya sebagai moderator dan Ardiansyah sebagai presentator. Bila ada kesalahan kata dan tutur kata yang kurang berkenan di hati para pemirsa, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.